klik menu tambah. Lalu di sini ada Merdeka Umum. Hmm. Salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu operator. Kali ini saya akan membahas terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Itu terkait dengan kurikulum Merdeka ada berapa banyak sih? Sederhana jawabannya, untuk kurikulum Merdeka itu sendiri ada 3. Pada opsi pertama terdapat mandiri belajar. Ini bisa dipilih oleh sekolah yang memang belum siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Meskipun demikian, sekolah tetap mempelajari bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka melalui perangkat yang ada. Mungkin salah satunya platform Merdeka Mengajar. Pada pilihan mandiri belajar, sekolah bisa menerapkan beberapa bagian kurikulum Merdeka serta prinsip kurikulum Merdeka tanpa pengganti kurikulum yang sudah atau sedang diterapkan di khususnya tingkat pendidikan PAUD. Kalau untuk SD itu kelas 1, kelas 4, sementara untuk tingkat SMP itu kelas 7, dan untuk tingkat SMA itu kelas 10. Itu terkait dengan mandiri belajar. Yang kedua terkait dengan mandiri berubah. Mandiri berubah artinya sekolah sudah mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka serta memberikan keleluasan untuk menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Itu bisa untuk jenjang PAUD, SD-nya untuk kelas 1 dan kelas 4, SMP untuk kelas 7, dan SMA untuk kelas 10. Lanjut terkait dengan mandiri berbagi. Mandiri berbagi, sekolah yang sudah siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Melalui opsi ini, sekolah mempunyai keleluasan untuk menerapkan kurikulum Merdeka dengan perangkat ajar yang sudah disediakan maupun mengembangkan sendiri. Mandiri berbagi juga bisa diterapkan di tingkat PAUD, SD-nya untuk kelas 1 dan kelas 4, sementara untuk SMP-nya kelas 7, dan untuk jenjang pendidikan sekolah atas atau SMA itu kelas 10. Nah, itu terkait dengan kurikulum. Bagaimana nanti ketika kita masuk pada rombongan belajar? Kalau di sini tadi teman-teman sudah lihat bahwa kurikulum yang sedang dipraktekkan sekarang adalah kurikulum Merdeka. Nah, sebagian sekolah masih ada di sini tertera bahwa dia masih menggunakan kurikulum K13 revisi atau kurikulum 13 revisi. Itu dalam artiannya sekolah tersebut masih menggunakan kurikulum 13 revisi. Jadi tidak apa-apa sambil dalam perjalanan diproses seperti apa prosesnya, ikuti langkah-langkahnya untuk menjadikan sekolahnya Bapak Ibu dengan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita cek di sini, ketika kita masuk di rombongan belajar, teman-teman perhatikan saya klik di rombongan belajar, lalu menu reguler.
pada menu reguler saya coba tambahkan. Di sini saya pilih tingkatnya tingkat 10, lalu program pengajarannya di sini kosong, tentu di kurikulum juga itu kosong. Nah, sementara untuk kelas 10 yang naik ke kelas 11 bisa menggunakan menu aksi nanti di menu aksi untuk naikkan kelas. Nanti teman-teman pilih di sini. Ini nanti yang kelas 10 ke kelas 11, nanti yang kelas 11 ke kelas 12. Sementara untuk kelas 12-nya lepas saja, tidak boleh dinaikkan, karena ketika dinaikkan nanti kelas 12-nya dinaikkan ke kelas 13. Jadi pertanyaan di Bapak Ibu punya sekolah, ada kelas 13 tidak? Kan gitu. Nah, sesungguhnya kelas 12 ini sudah diluluskan secara sistem. Oke. Kita lanjut tadi ke pembahasannya terkait dengan program pengajaran satuan pendidikan di kelas 10. Bapak Ibu operator tentu masuk pada menu sekolah. Di menu sekolah saya kecilkan lagi. Di menu sekolah Bapak Ibu klik di bagian sini, pilih program pengajaran yang dilayani. Sampai pada program pengajaran yang dilayani, Bapak Ibu klik menu tambah. Sini. Klik menu tambah. Lalu di sini ada Merdeka Umum. Ini kurikulum yang dari kurikulum Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi. Sementara untuk Mandiri Belajar di sini kosong Bapak Ibu. Nah, saya ulang lagi, untuk Mandiri Belajar itu belum siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Tentu di awal tadi saya sudah jelaskan terkait dengan kurikulum Merdeka, Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi. Kalaupun Bapak Ibu lupa, bisa ulang lagi di awal. Oke, kita pilih ke kurikulum Merdeka Umum. Nah, di Merdeka Umum sini saya klik pilih, lalu di sebelahnya sudah di edit, tinggal teman-teman klik simpan dan tutup. Oke, setelah klik simpan dan tutup, maka yang kita pilih tadi sudah masuk pada program pengajaran yang dilayani. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu rombel. Nah, sampai di menu rombel kita klik tambah. Karena ini kelas 10, tentu kita tambahnya secara manual. Kita pilih kelas 10. Lalu kita pilih Merdeka Umum sesuai dengan yang tadi kita pilih pada menu sekolah, itu Merdeka Umum. Maka kurikulum yang digunakan nanti di sini kelihatannya kurikulum SMA Merdeka. Lalu teman-teman tentukan rombelnya, apa itu rombel untuk 10 Merdeka IPS ataukah 10 Merdeka IPA bisa, dan balik kelasnya tentu Bapak Ibu sesuaikan. Balik kelasnya siapa? Nah, di sini belum ditemukan karena pada menu GTK kita belum salin penugasannya dari penugasan sebelum. Nanti di ruang juga begitu, pilih. Setelah dibuatkan rombelnya, saya kasih contoh. Balik kelasnya di sini belum, maka saya belum bisa buat untuk belum bisa contohkan. Contoh di sini 10 Merdeka, 10 Merdeka IPS atau apa, tidak, terserah sih. Bapak Ibu punya kode seperti apa, terserah, nanti disesuaikan. Nah, ini untuk kelas 10, kita coba tambah untuk kelas 11-nya. Kita
coba tambah kelas 11, apakah bisa dia menggunakan kurikulum SMA Merdeka atau Merdeka Umum? Nah, tentu di sini tidak. Kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum 13 revisi IPS dan IPA. Tuh. Karena untuk kurikulum Merdeka hanya diperlakukan untuk kelas 10. Nah, untuk tahun depan sudah bisa untuk kelas 11 karena yang kelas 10 di tahun depan dinaikkan ke kelas 11. Maka bisa diberlakukan untuk kelas 11 sebagai menetapkan kelas 11 dengan kurikulum Merdeka Umum atau kurikulum SMA Merdeka. Oke, itu penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada menu aksi untuk menaikkan kelas ini pada rombel. Kalau di sebelumnya, kalau tidak salah, saya sudah buatkan tutorialnya untuk menaikkan kelas. Bapak Ibu klik di menu aksi tadi, lalu ada anak panah, Bapak Ibu naikkan yang kelas 10 naik ke kelas 11, lalu klik yes. Oke, kelas 10 tadi sudah kita naikkan ke kelas 11, lalu kita naikkan lagi peserta DDA kelas yang lainnya 10 IPS, kita naikkan ke kelas 11, lalu yang kelas 11 kita naikkan ke kelas 12, kelas 11 kita naikkan ke kelas 12, satu lagi, iya, di sini sudah kelihatan ada kelas 11. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk rubah juga di sininya, di nama rombelnya. Tadi kan sudah di sini dia sudah kelas 11, maka di rombel sini juga Bapak Ibu tambahkan edit satu persatu. Edit di kelas 11 mungkin. Ini juga kelas 11. 11 kelas 12. Nah, untuk balik kelas nanti Bapak Ibu sesuaikan lagi balik kelasnya siapa. Nah, sementara untuk GTK tadi saya jelaskan memang bahwa supaya bisa terbaca, teman-teman klik di GTK lalu masuk pada menu guru, di sini klik OK. Nah, salin penugasan. Kita kembali ke rombel kelas 10, kita tambahkan ulang untuk kelas 10-nya dengan kurikulum Merdeka Umum, lalu kita pilih di sininya kurikulum Merdeka, kelasnya kelas 10 apa begitu, teman-teman sesuaikan. Saya coba 10 Merdeka IPA mungkin. Bapak Ibu jangan lupa untuk sesuaikan, lalu pilih balik kelasnya. Oh, belum bisa. Kita reload dulu. Kita ulang lagi. Untuk tingkat 10 kita pilih, lalu program pengajaran, lalu klik pada kurikulum Merdeka, buat rombelnya 10 Merdeka IPA mungkin, lalu cari balik kelasnya, mungkin ini ruangnya di ruang mana. Untuk sementara saya taruh di perpustakaan sekolah, baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, di sini sudah beda dengan yang lain.
kelas 10 Merdeka Umum dengan menggunakan kurikulum SMA Merdeka. Oke, selesai. Yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.